ayat yang ke-7 bagian A. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu. 1, 2, 3 ya. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Ya, puji nama Tuhan. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Ya, sebenarnya ayat ini dialamatkan ya bagaimana Mazmur ya Daud ini mengingatkan bagaimana perjalanan bangsa Israel. Ya, kalau sudah baca seterusnya sampai ayat 11 itu tertuju kepada bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel itu dipimpin oleh Tuhan ya, keluar dari Mesir sampai ke Kanaan. Ya, tangan Tuhan sendiri yang menuntun, ya menggembalakan. Tapi firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus pasal 10 ini yang menjadi peringatan buat kita, walaupun mereka makan makanan rohani yang sama, minum minuman rohani yang sama, tapi Tuhan yang menjadi peringatan buat kita menewaskan bagian terbesar dari antara mereka. Mereka tidak masuk ya ke Kanaan, tempat janji yang Tuhan janjikan buat mereka. Ya, sebagian besar mereka yang keluar dari Mesir tidak masuk. Hanya Yosua dan Kaleb yang bisa masuk Kanaan. Dan itu menjadi peringatan buat kita. Firman Tuhan katakan, saudara baca sendiri dalam 1 Korintus pasal 10 ya, ayat 11. Semua yang menimpa mereka itu menjadi peringatan. Atau kita baca saja ya. Mungkin ya ada yang lupa ya dengan ayat ini, tapi kita selalu beranjak dari sini khusus untuk ibadah siang ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 11. 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka, yaitu bangsa Israel, terus sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan. Ya, ditulis untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Iya, bagi kita menjadi contoh, menjadi peringatan. Ya, jadi perjalanan bangsa Israel itu akhirnya menjadi pelajaran buat kita supaya apa yang terjadi atas bangsa Israel tidak terjadi atas kita. Di mana sebagian besar di antara mereka tidak masuk tanah Kanaan, tempat yang dijanjikan Tuhan buat mereka. Ya, sebagian besar. Ya, dan perjalanan hidup saudara juga ada janji bahwa saya dan saudara akan masuk di langit baru dan bumi yang baru. Dengan kota yang namanya Yerusalem yang baru. Itu menjadi janji buat saya dan saudara. Tapi lewat firman Tuhan ini menjadi berawas-awas. Jangan sampai kita tidak masuk, kita tidak menerima apa yang dijanjikan itu, sama seperti bangsa Israel. Semuanya itu kutuliskan supaya menjadi contoh dan peringatan buat saya dan saudara yang hidup di waktu di mana zaman akhir telah tiba. Menjadi peringatan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar ya bagaimana bangsa Israel dibawa Tuhan ya keluar ya, dan Tuhan itu mendidik kita walaupun kita umat, tapi Tuhan mau kita tuh seperti tentara, dikatakan dengan siap sedia mereka berperang ya, walaupun bukan tentara tapi Tuhan mau umat jemaat Tuhan itu mentalnya seperti mental tentara walaupun bukan tentara. Itu menjadi pelajaran minggu lalu buat saya dan saudara, dan sekarang kita akan lanjutkan ya. Kembali kita buka dalam Keluaran pasal 13 ya. Sekarang kita sampai pada ayat yang ke-20 dan sampai dengan 22. Keluaran pasal 13 ayat 20 sampai dengan 22. Iya. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka
pada siang hari dalam tiang awan Iya. untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada malam di depan bangsa itu. Puji nama Tuhan ya. Kalau minggu lalu kita belajar atasnya, ya bagaimana Allah itu, cara menuntun Allah itu berbeda. Ya, sehingga ada ayat jalan Tuhan itu bukan jalan saya dan saudara. Rencana Tuhan itu bukan rencana saudara. Ya berbeda cara Tuhan kalau saudara baca ayat-ayat atasnya, ayat 17 dan 18. Ya berbeda. Tidak melalui jalan yang biasanya dilalui. Itulah Allah saya. Itulah Allah saudara, memiliki rancangan, memiliki jalan yang berbeda. Tapi pasti rencana dan rancangannya serta jalannya itu pasti lebih baik, firman Tuhan katakan. Tapi saya dan saudara, ayat bawahnya katakan harus bersikap seperti seorang pasukan dengan siap sedia, ya berperang. Ya, jadi saudara harus punya mental seorang prajurit. Paulus katakan kepada Timotius, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Ya, jadi sebagai orang Kristen itu jangan cengeng, jangan cemen. Ya, punya masalah gampang putus asa, punya persoalan gampang ngambek, bersungut-sungut. Oh enggak, Tuhan enggak mau. Walaupun saudara umat, jemaat, tapi mentalnya harus mental seorang prajurit. Yang terus berjuang sampai akhir. Ya, jadi kalau belum kata Tuhan stop, jangan minta stop saudara. Maju terus semampu saudara. Sekuat saudara berjuang. Ya, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Tuhan punya banyak cara ya untuk menolong dan menyelamatkan saya dan saudara. Ya, jangan saya dan saudara sampai putus asa. Saudara harus punya mental seperti seorang prajurit yang gak pernah lelah. Prajurit itu gak pernah lelah saudara. Udah capek pun ditanya komandannya, kamu pergi ke sana, oh, siap komandan. Gak pernah bilang capek komandan. Udah pegel-pegel. Enggak saudara. Ya, harus belajar. Ya, siap. Ya, kemanapun Tuhan inginkan. Ya enggak mengenal lelah bersama dengan Tuhan. Jadi Tuhan rindu saya dan saudara punya mental, cara berpikir seperti seorang prajurit. Yang dikatakan juga yang tidak memikirkan soal kehidupannya, tapi yang dipikirkan bagaimana cara menyenangkan komandannya. Sebab penghidupannya sudah ada yang nanggung, yaitu Tuhan. Tapi bagaimana hidup saudara bisa menyenangkan hati Tuhan, itu jauh lebih baik. Itu mental seorang prajurit. Dan sekarang kita masuk pada bagian selanjutnya, dikatakan ayat 21 akan saya baca. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dan dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22, dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ya, ada 3 hal di sini. Bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel yang akan menjadi pelajaran buat saudara dan saya siang hari ini. Ya, di mana Tuhan juga akan menuntun saudara. Yang pertama dikatakan Tuhan itu menuntunnya lewat dia berjalan di depan. Ya, ayat 21. Yang pertama dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka. Ya, jadi Tuhan itu ada di depan. Ya, berjalan di mana saudara dan saya mengikuti. Itu tiang awan begitu, dia ada di depan. Di mana kita mengikuti. Bangsa Israel kalau tiang awan itu berhenti, mereka berhenti. Oh, tandanya mereka harus berkemah, dia pasang kemah.
Ya, kalau tiang awan itu naik ke atas bergerak, wah tahu berarti mau jalan. Mereka copotin lagi tenda-tenda kemah mereka. Ya, mereka harus berjalan. Selama tiang itu belum berhenti, mereka nggak berani berhenti, saudara. Mungkin sudah capek, sudah lelah. Kalau tiang itu terus bergerak jalan, wah ikut jalan, saudara. Makanya kalau mentalnya bukan tentara, wah udah nggak kuat, saudara. Mengikut gerak langkahnya Tuhan di dalam hidup saudara. Ya, karena dalam perjalanan itu banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Ada saja, bahkan mungkin yang nggak pernah saudara pikirkan, bayangkan itu terjadi. Tapi tidak apa-apa, saudara. Ya, selama saudara mengikuti gerak langkah Tuhan. Tapi tidak mudah, banyak orang akhirnya tidak mau mengikut gerak langkah Tuhan. Meninggalkan ya Tuhan. Coba kita buka dalam Yohanes pasal 10 ya. Yohanes pasal 10 ayat 4. Yohanes pasal 10 ayatnya yang keempat. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Berjalan di depan. Jadi gambaran Tuhan berjalan di depan itu adalah gambaran sebagai seorang gembala. Tiang awan, tiang api yang berada di depan itu sedang mengajarkan mereka bahwa gembala itu berada di depan terus. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Iya, dan domba-domba itu mengikuti dia terus. Karena mereka mengenal suaranya. Iya, kalau ditanya kenapa domba-domba mengikuti dia? Karena mengenal suaranya. Kalau nggak mengenal, nggak mengikuti, saudara. Nggak akan mengikuti. Jadi kenapa saudara bisa mengikuti Tuhan terus? Ya, dengan tiada lelah, karena saudara mengenal suaranya. Bukan mendengar, saudara, mengenal. Ya, mengenal. Nah, dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata eido. Ya, dalam bahasa Yunaninya eido, saya pernah bahas waktu acara di family gathering. Eido itu mengenal dengan mata, tusi, melihat. Jadi bukan saudara teriak di sana, saya cuma dengar suaranya. Bukan pengenalan, oh tahu itu suaranya ibu ini. Bukan seperti itu kalau eido. Mengenal itu karena melihat. Bertatap muka. Itu baru dikatakan mengenal. Jadi mengenal karena melihat. Ya, mengenal karena melihat. Bukan mengenal karena tidak bertatap muka, bukan. Ya, bukan karena mengenal hanya berdasarkan kabar dan berita. Seperti saudara mengenal Jokowi, mengenal Ahok, itu bukan eido. Itu mengenal karena mendengar. Ya, itu karena mendengar, oh Bapak Ahok sedang mengalami ini. Saudara tahu dari awal sampai akhir ceritanya. Oh kemarin dia mengadakan di mana tuh kampanye terakhir di Kemayoran, debat. Saudara tahu bagaimana debatnya, saudara mungkin nonton, wah seru banget. Bukan seperti itu yang dimaksud eido, mengenalnya, tapi melihat, bertatapan muka. Saudara dan saya tidak akan bisa terus mengikut Yesus kalau saudara tidak punya hubungan yang baik dengan dia. Kata bertatap muka, eido itu adalah bersekutu, mengenal karena saudara melihat dengan dekat. Dari dekat. Kalau saudara nggak punya hubungan yang baik, nggak bisa, saudara. Ada banyak orang nggak kuat mengikut Yesus. Menempatkan Yesus sebagai gembala, nggak kuat. Kenapa? Karena nggak memiliki hubungan yang baik, yang dekat. Mendengar suaranya itu firman, saudara. Ya, saudara seringkali hanya mendengar, tapi tidak sampai mengenal suaranya, mengenal firman.
Ya, yaitu firman yang saudara bisa lihat nyata hasilnya, saudara. Seringkali saudara tidak sampai seperti itu. Hanya mendengar, kemudian oke, bagus firmannya, saya mengerti firmannya, tapi belum pernah sampai melihat firman itu membuahkan hasil. Ya, firman itu, wow, sampai gitu saudara. Ini karena saya percaya kepada firman ini terjadi. Nah, kalau saudara sampai level seperti itu, maka saudara akan mengikuti dia, saudara. Ya, saudara akan mengikuti. Sebab dikatakan mereka mengikuti karena mengenal, karena edo dengan suaranya. Sudah bisa melihat hasil dari firman. Dan itu lewat selalu melihat. Ya, melihat Tuhan yang ada selalu di depan saudara. Kalau hanya mendengar, saudara tidak pernah melihat hasilnya, saudara nggak akan pernah. Bahwa satu bukti kalau saudara percaya kepada firman, itu ada sesuatu yang nyata. Ya, karena saudara percaya, ya bukan karena begini saudara. Seringkali kita mendapat pertolongan, tapi bukan karena saudara percaya kepada firman itu. Ya, seringkali saya umpamakan gini, kalau saudara sakit, saudara ke dokter nggak pakai berdoa juga bisa sembuh, saudara. Betul. Ya, tapi saudara di situ nggak bisa melihat kuasa firman. Oh berarti nggak perlu ke dokter, ya ke dokter juga nggak apa-apa. Ya, tapi kalau saudara percaya kepada firman, maka firman itu akan menuntun saudara. Ya, akan berbeda hasilnya. Setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup saudara, itu akan membuahkan hasil iman yang teguh, saudara. Ya, iman yang teguh itu karena firman. Ya, karena firman, sehingga saudara bisa melihat buah dari firman, kepercayaan saudara kepada firman. Nah, itu yang menguatkan saudara. Sehingga saudara akan dengan yakin mau mengikuti kemanapun Tuhan membawa saudara. Tapi selama saudara nggak pernah bisa merasakan hasil dari firman, saudara akan ragu-ragu mengikut Tuhan. Akan Anda penuh dengan kebimbangan mengikut Tuhan. Jangan-jangan nanti, ya, jangan-jangan nanti. Ya, waktu Abraham mengikut Tuhan, ya, saudara bisa baca dalam Ibrani, dia enggak tahu tempat mana yang akan dituju, dikatakan firman Tuhan. Dia enggak tahu kemana, tapi dia percaya kepada firman, sebab Allah yang mengatakannya. Ya, sebab Allah yang mengatakannya. Dan hari demi hari dia melihat hasil kepercayaannya kepada firman itu. Hidupnya diberkati. Ya, ada banyak dia merasakan pertolongan Tuhan. Ya, berubah, dia semakin percaya sehingga waktu dituntut dia untuk mempersembahkan anaknya, dia juga percaya, tetap mengikuti. Walaupun itu di luar akal sehat, saudara. Mengapa? Sebab dia sudah bisa melihat hasil dari firman. Tapi kalau saudara belum bisa melihat hasil dari firman, saudara akan ragu mengikut Tuhan. Benar nggak sih Tuhan bawa ke sini? Benar nggak sih Tuhan membawa saya ke sana? Benar nggak sih Tuhan izinkan peristiwa ini terjadi dalam hidup saya? Tapi kalau saudara sudah pernah melihat, merasakan firman yang berkarya dalam hidup saudara, sebab firman Tuhan katakan firman itu dapat didengar, dilihat, dan diraba. Ya, 1 Yohanes pasal 1 ya. Coba. 1 Yohanes pasal 1 Ayat 1. Ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, Iya. yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, Iya, yang kami telah dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, dengan mata kami,
yang telah kami saksikan dan telah kami saksikan dan yang telah kami raba dan dengan kami tangan raba. kami Berarti bisa dirasakan firman itu. Terus? tentang firman hidup. Iya, tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Iya, itulah yang kami tuliskan kepada. Ya, tentang firman hidup. Jadi firman itu harus bisa saudara dengar, saudara bisa lihat ini loh hasil karena saya percaya kepada firman. Kemudian saudara bisa meraba itu, merasakan. Firman itu seperti itu. Nah kalau saudara sudah sampai seperti itu, saudara pasti akan mau mengikut Tuhan. Bergerak sesuai dengan alur iramanya Tuhan. Sebab dia berada di depan. Domba-domba mengikuti karena mengenal suaranya. Mengenal firman-Nya. Itu dengan apa yang sudah dilihat yang terjadi di dalam kehidupan. Saya banyak merasakan bagaimana saya percaya kepada firman itu dinyatakan. Ya, salah satu kesaksian waktu saya tinggal di Solo dulu, baru menikah kami Solo. Ya, baru pekerja juga masih gaji UMR saudara. Ya, dulu masih 5.000 gajinya saya ingat sehari. Ya, saya kerja di kontraktor. Ya, masih 5.000. Dan itu belum gajian saudara. Ya, karena belum lama masuk kerja. Saya punya anak, Yuda itu sakit. Ya, masih kecil, masih berapa bulan. Enggak megang duit saya. Ya, enggak punya uang. Itu muntah, buang air. Itu saudara. Saya bisa saja telepon ke mama, "Ma, enggak punya uang mau bawa ke rumah sakit." Bisa. Atau adik-adik saya mampu semua. Ya, tapi itu kesempatan buat saya percaya kepada firman. Ya, saya berdoa, tetap percaya. Itu udah sampai 2 hari saudara. Itu kalau 3 hari mungkin udah habis. Tapi di hari yang kedua itu, Tuhan kayak ingatkan gini, pulang kerja, saya pakai sepeda ontel dulu kerjanya saudara ya. Sepeda apa ya, ontel itu ya, sepeda yang digoes. Ya. Itu ke apotik beli Olarit. Beli Olarit anak berapa bulan, 1-2 bulan masih merah, masih bayi merah. Saya kasih Olarit saudara. Itu sembuh saudara. Itu spray, baju saya, baju istri sudah habis buat ngepel muntah dan buang airnya saudara. Ya, itu melihat firman itu bekerja. Dan itu yang akhirnya membuat saya, ngapain takut? Mengikuti Tuhan. Itu yang dikatakan maka mereka ya itu mengikuti Tuhan, domba-domba itu mengikuti Tuhan karena mengenal suaranya. Nah kata mengenal ini melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupannya melalui firman. Nah, selama itu saudara belum merasakan, saudara nggak akan berani terus mengikut Tuhan. Tiang awan, tiang api itu berjalan di depan. Ya, mereka melihat perbuatan Tuhan, tetapi ya itu apa yang Tuhan lakukan, saudara. Karena Musa yang meminta, ya, tapi mereka sebenarnya tidak percaya kepada firman. Kalau saudara baca, iman mereka tidak bertumbuh bersama-sama dengan firman. Coba kita buka saja. Ya, Ibrani pasal 4. Ya, Ibrani pasal 4. Ya. Ibrani pasal 4 ayat 1 dan 2. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Iya. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu
tidak berguna bagi Ya, mereka firman itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang Iya, mendengarnya. sebab ternyata tidak bertumbuh. Jadi berbeda kalau saudara melihat mujizat, orang mati dibangkitkan sekalipun saudara melihat, itu bukan yang dimaksud melihat seperti itu. Yang dimaksud saudara mengalami sendiri, bertatap muka. Mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan. Bukan saudara melihat mujizat, orang lumpuh disembuhkan, KKR di sana. Itu bisa membangkitkan iman saudara cuma sebentar saudara. Berbeda kalau saudara mengalami sendiri. Ya, berbeda. Orang-orang yang seperti saudara lihat di YouTube ya, bagaimana perlakuan Ahok kepada mereka yang sakit. Di rumah sakit dia lagi jalan misalnya, lagi melihat-lihat rumah sakit ada seorang ibu yang narik-narik. Ya kenapa? Anaknya sakit nggak kuat bayar. Kemudian Ahok berani menanggung. Akan berbeda saudara. Anak ini merasa, benar Bapak Ahok itu baik. Kenapa baik? Saya merasakan sendiri. Kalau mereka yang belum merasakan sendiri, enggak lah itu kan, apa itu mah. Ya, itu baru kabar-kabar aja itu, enggak. Tapi kalau sudah merasakan sendiri, mau ngomong apa? Saya merasakan sendiri. Ya, maka akan percaya. Program apapun yang dibuat Bapak Ahok, dia percaya. Ini pasti untuk kebaikan rakyat. Sehingga ada banyak orang-orang yang militan saudara. Ya, menjadi sukarelawan dia karena merasakan sendiri dampaknya. Itu yang dikatakan mengenal. Ya, suaranya, mengenal firman. Bukan hanya mendengar tapi juga melihat dengan merasakan sendiri. Ini loh. Orang-orang yang seperti itu akan kuat mengikuti Tuhan walaupun sekalipun firman Tuhan katakan dibawa ke lembah kelam. Walaupun dibawa ke lembah baka. Karena yakin seperti yang sudah-sudah. Ya, jadi setiap persoalan, masalah yang saudara hadapi itu kesempatan sebenarnya yang kita bisa pergunakan untuk melihat kedahsyatan firman saudara. Saudara boleh baca di Alkitab, tidak ada orang yang kecewa karena percaya kepada firman. Iya, persoalannya kita nggak sampai tuntas percayanya saudara. Jangan lepaskan kepercayaanmu sebab ada upah yang menanti. Jangan lepas sampai ada upahnya, sampai ada hasilnya. Ya, dan saudara harus ingat pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Jadi nggak kecepatan, nggak kelambatan saudara, tepat. Tapi memang bikin deg-degan seringkali karena tepat waktunya. Ya, jadi nggak mungkin kecepatan juga nggak mungkin kelambatan, saudara. Itu membutuhkan kepercayaan penuh. Ya, jadi kalau saudara mau mengikuti Tuhan, dia berjalan di depan, maka harus ada eido. Ya, di mana firman itu saudara bisa lihat hasilnya yang terjadi dalam hidup saudara. Orang-orang seperti itu akan kuat di dalam Tuhan. Tapi kalau saudara belum merasakan sendiri kedahsyatan firman, gampang mundur. Walaupun ada tiang api, tiang awan di depan, saudara nggak mau ikut bergerak sesuai dengan gerak. Ya, sebab jelas sekali firman Tuhan, mengikuti karena mengenal suara. Sampai kenal, yaitu bisa melihat hasil.
Ya, sampai saudara melihat hasil. Ya saya katakan ini bukan berarti, berarti nggak usah ke dokter berdoa. Oh enggak, itu cara Tuhan untuk menyembuhkan. Tapi kepercayaan saudara. Ya saya sakit saudara udah berapa hari. Ya mulai dari Kamis. Wah tenggorokan kayak diobok-obok. Sakit, doa semalaman hari Jumat batuk-batuk terus. Udah nggak sampai selesai jam 3:30 lah saya bilang udah kayaknya nggak kuat saya. Padahal udah nggak kuat sudah, aduh. Ya kemarin Sabtu juga. Ya, pakai obat, saya minum obat, beli obat, juga berdoa. Ya tetap, tapi juga harus tetap percaya kepada firman. Ya, malamnya mama bilang besok pagi kamu khotbah ya. Wah mau bilang aduh mah ini batuk nih, wah kami nggak pernah besok sembuh lah. Nah, iya, pagi-pagi baca-baca, ya, katanya mama juga nggak bisa tidur, jadi pagi mama yang ngambil alih. Kamu siang aja ya, aduh ya udah siang nggak apa-apa. Ya dan puji Tuhan sampai ya mulai tadi selesai ibadah pagi sampai ini, ya Tuhan pimpin, nggak hue. Kalau lagi khotbah, mana nggak bagus saudara. Iya, ya percaya. Bisa saja kata, aduh mah ganti yang lainnya lagi batuk nih. Saya tidak merasakan kuasa firman. Iya kan benar saya sakit. Saya katakan udahlah Anis atau Mbak Nunu dulu lah. Ini lagi aduh batuk. Tapi enggak, saya percaya kok. Ya, kalau Tuhan yang memerintah, Tuhan yang bertanggung jawab. Ya, itu harus saudara yakini, percaya kepada firman. Ya, jadi saudara harus sampai seperti itu, mempercayai setiap firman yang dikatakan. Itu yang pertama ya, terlalu lama di situ. Yang kedua dikatakan kita kembali lagi dalam Keluaran pasal 13 tadi, ya Keluaran pasal 13, ya ayat 21 masih dikatakan, saya baca ulang, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari, ya dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Perhatikan, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Yang kedua adalah penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan itu memampukan saudara melewati semua, baik siang maupun malam. Jadi tidak ada sesuatu apapun selama saudara disertai Tuhan, tidak ada yang tidak bisa saudara lewati. Baik siang, baik malam. Apapun yang terjadi, saudara bisa bayangkan saat bangsa Israel dituntun keluar, ada laut Teberau. Wah mustahil manusia lewatin laut. Mustahil, tidak ada saudara mampu manusia menyeberangi lautan. Tapi selama ada penyertaan Tuhan, masalah apapun di depannya pasti bisa dilewati. Wow, di depan ada Jericho, kota yang besar, kuat dan berkubu, firman Tuhan katakan. Saya baca bukunya, tebal temboknya saja itu 6 meter. Karena bisa 3 kereta kuda berjalan di atasnya. Nggak mungkin ditembus itu. Nggak mungkin bisa. Tapi lewat penyertaan Tuhan tetap bisa. Jadi penyertaan Tuhan itu memampukan saudara melalui semua hal yang harus terjadi dalam hidup saudara. Ya baik siang maupun malam. Penyertaan Tuhan itu memampukan saudara untuk saudara bisa melalui walaupun dengan step by step, dengan perasaan gelisah, bisa saja ada kadang-kadang rasa takut. Tapi kalau saudara terus berjalan bersama dengan Tuhan, selama saudara terus memandang tiang awan dan tiang api. Ya, dan saat bangsa Israel
ada di seberang laut Tebero kan dari belakang itu Mesir, orang Mesir mengejar. Coba kita buka ya. Kita baca Keluaran pasal 14 ayat 24 25. Keluaran pasal 14 ayat 24 25. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api. Iya, jadi tiang api, tiang awan itu gambaran Tuhan, saudara. Tuhan yang ada di dalam tiang api dan tiang awan. Jadi itu gambaran Tuhan terus. Dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Iya, itu saudara. Jadi selama ada penyertaan Tuhan, enggak ada jalan yang enggak bisa dilalui. Enggak ada, saudara. Ya enggak ada, walaupun lewat lembah kelam, lembah baka, firman Tuhan katakan. Bahkan firman Tuhan kesanggupannya dia bisa menjadikan padang gurun itu seperti kebun. Seperti taman Firdaus. Ya memang Tuhan suka membawa saya dan saudara melalui tempat-tempat yang tidak nyaman. Ya, supaya saudara semakin berpegang erat dengan dia. Kalau seorang istri diajak lewat tempat yang serem saudaranya, pasti istrinya maunya meluk terus suami saudara. Berbeda kalau diajak di mall, dia jalan duluan saudara. Iya, kalau diajak di tempat yang serem kan istri, wah, pelan-pelan pak, pelan-pelan dipeluk terus itu suami. Kalau di mall, di pasar, saudara, gagah perkasa saudara. Itu istri seperti itu. Gereja Tuhan juga kalau diberkati gagah perkasa saudara. Sampai lupa sama yang memberi berkat saudara. Coba saat dibawa ke lembah yang kelam, gereja Tuhan akan terus berseru kepada Tuhan. Makanya kadang-kadang Tuhan lebih suka membawa jemaat itu ke tempat-tempat model seperti itu. Ya supaya terus berpegangan kepada Tuhan. Ya memeluk erat, mendekap. Wah kalau orang lagi dalam ketakutan itu dipeluk tenang rasanya saudara. Iya kadang-kadang gereja Tuhan kan seperti itu. Wah kalau diberkati suka lupa saudara. Dan sejarah mencatat bahwa justru di saat ada banyak aniaya, kekristenan itu bertumbuh saudara. Ya, jadi iman saudara pun bertumbuhnya saat seringkali saudara mengalami aniaya. Persoalan dan masalah itu akan menumbuhkan iman saudara. Nah pergunakanlah kesempatan itu dengan baik. Kalau Tuhan izinkan persoalan masalah, saudara harus tahu ini untuk menumbuhkan iman kita. Berpeganglah terus kepada Tuhan. Dekap dia dengan erat. Ya ku mau selalu dekat kepadamu, bersandar dekat, di dada. Satu saudara bisa menikmati ketenangan. Ada banyak persoalan masalah yang membuat saudara gundah gulana. Tapi saat saudara datang kepada Tuhan, ada satu ketenangan yang luar biasa. Itu bagaikan saudara sedang dipeluk oleh Tuhan. Anakku jangan takut, ada aku. Kamu pasti akan mampu melewati semua itu baik siang maupun malam. Iya, dan itu gak akan berhenti saudara. Sampai di tempat perhentian saudara. Masalah, persoalan itu gak akan pernah habis. Selama bangsa Israel berjalan dari Mesir sampai terus Kanaan, bahkan di Kanaannya pun masih ada peperangan di sana. Ya keamanan yang mereka rasakan benar-benar
saat mereka sudah membangun namanya Bait Allah di Yerusalem, saudara. Di situ tidak ada peperangan bangsa Israel saat Salomo memimpin. Tidak ada peperangan. Itu baru gambaran. Nanti di Yerusalem barulah. Tidak ada, kedamaian itu cuma adanya di Yerusalem baru. Di Kanaan pun masih perang bangsa Israel. Zaman Daud masih berperang, tapi kalau sudah baca zaman Salomo, oh enggak ada, semua negara itu memberi umpeti kan, mengirim. Enggak ada yang berani sama Salomo. Nah itu kedamaian dirasakan bangsa Israel. Dan itu gambaran. Itulah Yerusalem baru seperti itu. Raja-raja akan membawa, kalau sudah baca dalam Wahyu, persembahan-persembahan bagi raja. Nggak ada, jadi selama perjalanan jangan harap saudara nggak punya masalah selama berjalan menuju Yerusalem baru. Nggak mungkin. Ya cuman beda jenisnya saudara. Saya juga ada masalah, saudara ada masalah. Ya dan memang berbeda dan Tuhan tahulah kadar dan takarannya. Ya juga kan nggak ada yang mau tukeran masalah. Nggak ada yang mau kalau sudah kelihatannya ya yang ono lebih enak. Ya, sama seperti gambaran ada seorang yang terdampar di pulau, ya terdampar di pulau sudah kekurangan, kelaparan, ya kemudian ada juga orang yang di perahu, yang juga terkatung-katung di perahu, juga kelaparan, kekurangan. Ya, begitu mereka melihat, sama-sama melihat, apa kata orang di pulau? Wah, ada pertolongan datang. Nggak taunya di situ juga orang susah juga di dalam situ. Karena terdampar di laut berhari-hari. Begitu juga orang yang di kapal melihat, wah ada pulau, saya selamat. Padahal di situ juga orang susah. Nah seringkali saya dan saudara seperti itu. Melihat orang kelihatannya lebih senang dari kita. Belum tentu saudara. Yang kelihatan mereka lebih senang karena mereka sanggup mengatasi semua persoalan yang dihadapi. Jadi persoalannya cuma apakah Tuhan menyertai atau tidak. Masalahnya sama. Ya, masalahnya sama. Ya, ada banyak masalah. Yang membedakan adalah penyertaan Tuhan. Adanya tiang awan dan tiang api yang memampukan saudara melalui semua itu baik siang maupun malam. Ya, sama. Jadi nggak usah takut, nggak usah merasa, aduh kok saya paling menderita. Enggak, saudara. Selama perjalanan kita semua banyak masalah, banyak persoalan. Sama. Atau saudara mau tanya Ibu Gembala kayaknya enak. Coba tanyalah persoalannya apa. Aduh, nanti udah itu buat Ibu Gembala aja deh. Saya nggak usah. Nah, kalau saudara tahu, saudara akan begitu sedih. Aduh, nyerah deh. Aduh, ternyata lebih susah Ibu Gembala dari saya. Iya, saudara, betul. Ya kalau mau diceritakan satu sama lain, aduh. Tapi kita belajar, ya, bahwa penyertaan Tuhan itu akan memampukan saudara, ya, melewati. Ya walaupun nampak lama saudara, tapi pasti lewat saudara. Pasti bisa saudara lalui. Pasti. Gak mungkin enggak. Siang dan malam bersama-sama dengan Tuhan, penyertaan Tuhan. Itu memampukan saudara. Ya, jalan siang panas, oh enggak, Tuhan katakan ada tiang awan yang akan menahan terik matahari. Kalau jalan malam dingin, enggak, ada tiang api kata Tuhan yang akan menerangi dalam kegelapan dan memberi kehangatan. Kalau mau ditanya mau jalan siang apa malam, sama aja persoalannya ada. Siang panas, malam dingin, sama aja. Tapi yang membedakan kalau ada tiang awan dan tiang api, yaitu penyertaan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Ya, yang ketiga sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Dikatakan pada ayat yang ke-22, ya, dengan tidak
beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Yang ada kata-kata dengan tidak beralih. Itu menunjukkan tiang awan dan tiang api itu tetap ada atau setia, saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkan bangsa Israel. Ya, kecepatan bangsa Israel itu berbeda. Ada anak-anak, ada orang tua, ada yang dewasa, tapi tiang awan tetap konstan. Dia tidak akan meninggalkan. Selama mereka mau terus berjalan dengan tidak beralih, itu menunjukkan bahwa itu kesetiaan Tuhan kepada bangsa Israel. Sebab memang Allah kita itu firman Tuhan katakan Allah yang setia. Ya, dalam 1 Korintus berapa tuh? 1 Korintus 1 ayat 9. Sedikit lagi. 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Iya, adalah setia. Dia itu Allah yang setia. Dan ada banyak ayat lain yang mengatakan kesetiaannya itu sudah teruji, saudara. Ya, dia tidak akan pernah meninggalkan, tidak akan pernah membiarkan saudara. Ya, dia bertanggung jawab seperti seorang bapak sayang kepada anaknya. Dia selalu ada untuk saudara dan saya. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur, selalu ada. Ya. Sebab dia Allah yang setia. Satu pribadi yang tidak akan pernah membiarkan, yang tidak pernah meninggalkan. Ya. Coba kita baca satu ayat lagi dalam Yosua saja. Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 5 sekaligus. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Iya. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Iya. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan. Seorang pun tidak dapat bertahan terus menghadapi engkau seumur hidupmu. Seumur hidup. Terus seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, cukup ini penyertaan Tuhan yang sempurna yang menunjukkan kesetiaan Tuhan. Katakan, aku tidak akan pernah meninggalkan. Aku tidak akan pernah membiarkan. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau yatim piatu, firman Tuhan katakan. Tidak ada seorang pun yang sanggup menghadapi engkau. Setiap tanah yang kau injak itu dapat menjadi milikmu. Ya, itu menunjukkan kesetiaan Tuhan kepada saudara dan saya. Ya, itu kesetiaan Tuhan. Tidak ada yang mampu menghadapi Yosua pada saat itu. Atau dengan kata lain, apapun masalah yang ada di depan, kesetiaan Tuhan itu selalu menolong. Ya, Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ya, karena jangan takut, jangan khawatir.
selama perjalanan hidup yang harus saudara lalui. Pasti ada. Ya, sehingga ayat atasnya kalau saudara baca, dengan siap sedia berperang. Perbaiki saja mental saudara. Seperti mental seorang prajurit. Yang terus bergerak maju. Mungkin sudah lelah, sudah capek. Tapi saudara harus bisa semangati diri saudara. Harus menyelesaikan setiap tahap-tahapan kehidupan. Harus kita selesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Dan semua pasti akan dapat kita lalui. Ya, tidak ada yang tidak bisa saudara lalui bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu tetaplah, satu ayat saja lagi, ya ayat 6 ya, sebelum ayat 6, satu ayat lagi saja. Yosua pasal 1 ayatnya yang Iya. ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Iya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Iya. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Iya, puji nama Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkan hati saudara. Ya, nah, percaya jalan bersama Tuhan walaupun melewati lembah kelam sekalipun. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Kuatkan dan teguhkan hati saudara. Ya, dia tidak pernah membiarkan, dia tidak pernah meninggalkan. Ya, dia ada di depan. Justru sekali lagi kesempatan bagi saudara melihat kemuliaan Tuhan nyata di dalam hidup saudara. Ya, jarang saudara ada kesempatan seperti itu. Ada persoalan, justru itulah kesempatan. Saudara bisa melihat kemuliaan Tuhan. Sama seperti Daud menghadapi Goliat. Oh, masalah yang besar. Orang-orang yang lain takut. Mana bisa kita menyelesaikan dia. Satu bangsa nggak ada yang berani. Tapi Daud tidak melihat seperti itu. Tuhan menyertai aku. Sama seperti aku mengalahkan beruang, firman Tuhan katakan. Ya, macan. Ya, aku tarik janggutnya, demikian juga aku akan mengalahkan. Mengapa? Sebab sudah merasakan pertolongan-pertolongan Tuhan yang kecil-kecil terlebih dahulu, itu yang membangun iman. Sudah bisa melihat hasil kepercayaan kepada firman. Dia tidak takut, dia yakin betul Tuhan pasti memberikan kekuatan. Pasti dapat menyelesaikan. Ya. Karena itu kesempatan yang indah, dan melalui peristiwa itu saudara tahu nama Daud, nama Tuhan dipermuliakan. Ya, puji nama Tuhan. Kita tutup Alkitab kita.